dalam 6 bulan, sekunder 8 meter, dan sudah muncul 30-40 klaster rekan-rekan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita dengan HTD Garden. Kali ini kita akan coba review tentang tanaman anggur saya yang sudah berumur 6 bulan. Jadi saya grounding persisnya itu di 6 April dan sekarang sudah di Oktober awal ya. Alhamdulillah tumbuh sangat vigor teman-teman. Jadi dari saya tanam itu 6 bulan, sekarang sudah panjangnya sekunder itu 8 meter. Primer naik 2,5 meter, sekunder ke kanan 8 meter. Mudah-mudahan semua hasilnya bagus. Bismillah, amin. Mari kita lihat teman-teman. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya HTD Garden. Kali ini akan saya coba review tanaman anggur saya yang sudah saat ini persis ya berumur 6 bulan. Alhamdulillah sudah muncul buah, bunga, mungkin ini sekitar usia 50 hari ASP ya. Beberapa bunga, buah, dan mungkin total sekitar 30-35 klaster. Di atas juga ada bunga juga. Nah, ini semata-mata karena pertama-tama adalah karena dipotes pucuknya ya. Di sini pas mentok 8 meter. Jadi pada saat setelah dipotes pucuknya muncullah tersier bud. Nah, ini tampang coba kita lihat bersama dari batang utamanya. Nah, batang utama primernya itu sudah sebesar itu ya, itu ada pipa pralon setengah dim. Nah, ini bisa kelihatan bandingannya. Nah, ini udah umur 6 bulan. Primer naik sekitar 2 meteran lah, 2 meter 2,5. Di atas juga sudah muncul bunga dan beberapa klaster karena dipotes ya. Nah, ini kawan-kawan, ini ada bunga di situ juga. Jadi setelah primer 2,5 meter, terus kita belokin ke kanan itu mengikuti karpot selebar 8 meter, mungkin setiap 20-25 cm muncul tersier dari tunas air. Jumlahnya mungkin sekitar 25-30an. Ini tampang dari ini, memang kita bikin nggak ada kebun ya, hanya dari teras saja kawan-kawan. Inilah tampang dari depan. Jadi dari awal memang sudah kita rapiin supaya tidak terlalu semerawut kalau dilihat dari depan ya. Ini kita coba lihat tersier tunas dari tunas air ya. Macam-macam ininya, besar kecilnya, nggak seragam, nggak masalah. Nanti kalau dia tidak muncul di pembuahan pruning ya bisa kita teruskan ke tunas bud berikutnya ini. Ini ada yang gede. Nah, ini ada yang lumayan besar, sebesar pensil ya, sudah coklat-coklat semuanya. Ini masih kecil. Ada juga yang mungkin nggak tumbuh ini, hanya kecil sekali. Ini total ada 30-35 tersier yang kita coba naik ke atas. Nah ini dari atas ya, dari atas itu juga sudah banyak muncul bunga, buah. Ini kalau ini semuanya muncul karena tersiernya dipotes atas, dibuang
daun dan juga dibuang tunas airnya. Udah muncul tuh ada banyak bunga. Masih banyak brokoli di situ. Ini adalah varian Ninel yang saya tanam sejak saya grounding ya, sejak 6 April dan sekarang persis di tanggal 5 Oktober 5 atau besok persisnya itu 6 bulan. Ini masih pupuk vegetatif. Jadi memang belum kita kondisikan ke pupuk generatif karena kebetulan ini kan masih musim hujan. Jadi kalau kita coba pruning total itu akan tanda tanya ya. Nanti udah kadang pruning total semuanya ternyata hujan ada efeknya. Jadi ini adalah iseng-iseng kita coba test case Ninel itu seberapa tahan terhadap hujan. Baik teman-teman, kali ini saya coba share secara belak-belakan ya terhadap apa yang saya lakukan di tanaman saya, mulai dari persiapan tanam sampai tanam dan pemupukan yang alhamdulillah dalam waktu 5,5 bulan itu primer tumbuh 2,5 meter dan ke kanan sekunder itu tumbuh sekitar 8 meter. Saya potes pas di pucuknya 8 meter. Ya, pertama kita persiapan penanaman yang bisa dilihat di situ. Saya juga sebenarnya newbie di anggur, jadi saya masih beli bibit yang paling genjah, yang tidak terlalu mahal dulu. Jadi saya beli di situ di all shop itu bibit Ninel, rekan-rekan bisa dilihat di situ. Tingginya paling hanya sekitar 40 cm ya. Mudah-mudahan ya pada saat beli mudah-mudahan memang valid Ninel. Paralel itu kita siapkan lubang tanam. Lubang tanam itu ukuran sekitar panjang lebar 50 kali 50 dan dalamnya 50 cm. Ini saya juga tanam seadanya di tanaman depan yang karena juga nggak ada kebun ya. Di situ kanan kirinya adalah rumput ya, rumput gajah mini. Yaitu setelah kita gali lubang, mungkin kita diamkan sekitar 1 minggu ya, sambil ditaburin dolomit itu. Oke, sudah siap lubangnya dan juga bibit itu tadi juga kita kondisikan pada saat datang itu juga kita nggak langsung tanam, sambil nunggu 1 minggu juga bibitnya kita pastikan tumbuh. Jadi selama kita taruh dulu di tempat yang teduh sekitar 1 minggu atau mungkin kalau perlu 2 minggu sampai dia muncul terubus beberapa daun. Nah, setelah bibitnya juga terubus dan lubangnya siap, kita siapin media tanam. Media tanam yang saya gunakan adalah sekam bakar, tanah mungkin kalau bisa beli juga, kalau nggak yakin tanah di sekitar kita bagus, kita juga bisa beli di toko tanaman tuh media tanah, dan pupuk kambing ya, kohe, kotoran hewan. Perbandingannya sekitar 1:1:1. Ini kita campur, kita aduk. Kalau ada sekam mentah juga bisa untuk dicampur beberapa. Setelah semua siap, lubang siap, bibit siap, media tanam siap, barulah kita tanam di situ. Kita tanam, kita ini ya, timbun tanah, kita tanaman bibit tadi kita masukkan dan dijaga sekitar 10 atau 15 cm dari rootstock itu agar kelihatan nongol di atas tanah. Ini tujuannya apa? Tujuannya pada saat berikutnya nanti kita perlu adanya pupuk kohe yang ditabur di atasnya. Jadi selalu dinaikin. Dan juga memang sebenarnya dijaga juga supaya
akar dari, biasanya nanti akan muncul akar dari si entrestnya. Kalau muncul akar dari entres berarti kan murni akar dari entresnya sendiri. Mungkin sebagian ada yang berpendapat juga nggak masalah, is oke lah. Tapi intinya jangan ditanam langsung dimasukkan semua rootstocknya. Jadi kita biarin supaya nanti untuk pemupukan berikutnya tambahan kohe dan lain-lain. Ini saya grounding, saya tanam bulan April ya, tanggal 6 April 2021. Berikutnya adalah monitoring pertumbuhan. Jadi setelah kita tanam kita perlu monitor ya. Tentu kita siram itu udah pasti ya. Kita monitor pertumbuhannya seperti apa, apakah layu atau mungkin tetap segar. Pertama kita tanam memang agak merunduk layu, tapi nggak masalah, kita pantau. Alhamdulillah 1-2 hari berikutnya itu sudah tegak semua daun-daunnya, pertanda bahwa ini sudah cukup, adaptasi sudah bagus dan bisa tumbuh berikutnya. Bisa dilihat di situ pada saat tanggal 14 April, berarti 1 minggu daun masih seger-seger. Kemudian nah ini ada satu pada tanggal 16 April itu saya tambah di situ ya, saya kasih taburin sabut kelapa yang memang ini juga unsur sangat dibutuhkan juga ya, sangat bagus untuk tanaman sabut kelapa ini. Dan mungkin nanti di sesi berikutnya itu sabut kelapa, kalau kita lihat tanaman itu media tanah yang ditaburin sabut kelapa, di situ banyak sekali akar-akar yang suka atau mengarah ke sabut kelapa, yang pertanda berarti bahwa memang sabut kelapa ini memang sangat bagus dibutuhkan tanaman. Ini bisa dilihat pada tanggal 16 April ada tambahan sabut kelapa, ada tumbuh juga masih segar, ada tambahan-tambahan daun. Kemudian berikutnya tanggal 23 April juga mulai kita belokkan ke arah menuju ke arah sekunder. Ada tali di situ ya. Tanggal 28 April, tanggal 28 April 3 minggu persisnya itu kalau kita ukur itu mungkin primernya sekitar 120 cm. Nah, ini sudah mulai kita belokkan pakai tali. Kemudian pada tanggal 5 Mei, pada sekitar 1 bulan, primer sudah tumbuh sekitar 180 cm. Nah, lanjut di berikutnya adalah pada tanggal 21 Mei, berarti sekitar 1,5 bulan ya, itu primernya sudah tumbuh di 2,5 meter ya. Ini sudah tumbuh 2,5 meter, tapi belum kita belokkan ke sekunder. Baru pada tanggal 23 Mei ini sisa yang 2,5 meter tadi kita belokkan ke arah sekunder. Itu bisa dilihat di situ pertumbuhannya dari 27 Mei. Kemudian tanggal 7 Juni. 7 Juni itu berarti persis April, Mei, Juni 2 bulan ya. 2 bulan ini sekundernya sudah berapa itu? Mungkin sekitar 1,5 meter ya. Berikutnya ke 11 Juli berarti sudah 3 bulan. 3 bulan itu berarti di situ bisa dilihat sekundernya itu berarti sekitar 4 meteran. 4 meteran di 3 bulan. Dan berikutnya di Agustus, persis di Agustus ini, 16 Agustus atau mungkin pas 17 Agustus ini persis berada mentok di sebelah kanan sekitar 8 bulan ya, kurang dikit lah, tapi pas 17 Agustus merdeka ini kan benar-benar sudah mentok, kita potes ujung sekundernya mentok pada tanggal 3 September sudah kelihatan tersier yang di sisi kanan itu sudah mulai tumbuh, untuk pembesaran juga tersier yang lain.
Itu setelah kita potes di 17 Agustus, ini pada tanggal 8 Oktober itu tersier sudah tumbuh sangat subur ke atas dan sudah ini ya, sudah ada bunga-bunganya di situ. Brokoli bisa dilihat di paling kanan itu juga brokoli muncul di 10 September. Jadi setelah kita potes 17 Agustus mungkin sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan itu udah kelihatan pecah ininya, pecah budsnya, membentuk tersier buds dan mulai membentuk brokoli dan banyak sekali brokoli yang pecah di situ, bisa dilihat di paling kanan. Nah, di sini yang bisa saya amati itu adalah pertumbuhan tanaman saya ini, alhamdulillah tumbuhnya cukup cepat ya. Bisa dibilang mungkin sering tumbuh itu 10 cm per hari. Jadi pada saat usia 5,5 bulan 8 meter, usia 6 bulan dapat brokoli. Nah kembali lagi ke tadi 10 cm per hari. Jadi kawan-kawan semuanya pada saat pertumbuhan ini saya pantau, sering saya pantau menggunakan ujung tali rafia, ujung trubus itu dengan tali rafia. Nah itu setiap kita semprot, kita kan malam harinya, nanti ada berikutnya ada penyemprotan. Itu setiap pagi harinya kita cek itu tumbuh sekitar 10 cm. Ini hampir setiap hari, mungkin lebih dari seminggu, 2 minggu, 1 bulan itu saya amati selalu 10 cm per day. Alhamdulillah. Berikutnya nanti kita lihat bagaimana cara atau saya menerapkan pemupukannya. Nah, ini masuk ke aplikasi pupuk yang saya terapkan. Saya sekali lagi saya juga baru ya di anggur, hanya berbekal literasi atau lihat-lihat googling dan YouTube dari para master-master. Nah, pertama ini tadi metan, ya media tanam, itu sudah kita jelaskan di depan. Sekam bakar, tanah, kohe, 1:1:1, dan di tengah-tengah kita taburin sabut kelapa. Kemudian pupuk. Pupuk itu ada yang pupuk dikocor itu selalu saya aplikasikan pagi hari. Pada bulan pertama itu aplikasi pupuk NPK, KNO3 dicampur dengan air ya. Ini saya aplikasikan setiap minggu sekali. Nah, supaya tidak lupa itu saya aplikasikan setiap hari Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi itu ada NPK, KNO3 merah, dan air 3 liter. Kemudian pada hari Rabu, itu juga setiap seminggu sekali supaya nggak lupa, ini kita kasih pupuk POC kocor air rendaman kohe. Saya kebetulan belum membuat POC sendiri, jadi saya masih seadanya punya ada kohe, kita kasih rendaman air, kita aplikasi untuk pupuk setiap hari Rabu. Kemudian bulan kedua, bulan pertama dulu, pupuk pagi hari. Di bawahnya itu pupuk semprot untuk bulan pertama. Nah ini yang menjadi highlight atau mungkin saya karena juga nggak terlalu paham pertama, ini setiap hari saya kasih semprot air micin, rekan-rekan. Air micin setiap hari kita semprot pada saat sore atau malam hari, biasanya habis maghrib ya. Tapi dengan dosis yang sangat-sangat rendah lah. Jadi hanya 1/4 sendok teh ya, bukan sendok makan ya, 1/4 sendok teh. Sekali lagi 1/4 sendok teh. Ditambah air 1 liter. Itu saya aplikasikan, saya semprot setiap hari. Kalau saya baca-baca harusnya cuma 1 minggu 1 atau 2 kali, tapi karena saya bisa jadi saya salah baca, saya aplikasikan setiap hari. Itu dengan dosis yang sangat rendah. Bulan kedua pupuk kocornya masih sama, tapi di situ Rabunya saya sudah mulai kenal dengan POC. Saya pakai POC air beras. Nah, rekan-rekan,
selama 1-2 bulan pertama itu kalau saya amati, saya simpulkan atau saya menganalisa ya, kemungkinan tumbuh yang sangat cepat sampai 10 cm per D ini adalah ya memang paduan, tapi semprot air micin itu sepertinya sangat efektif. Karena di bawah anggur itu ada tanaman pisang-pisangan, dia juga ikut tumbuh sangat vigor karena dia kena cipratan semprotan itu ya. Nah, kemudian bulan berikutnya, mungkin bulan ke-3 sampai ke-6 ya. Bulan ke-3 sampai ke-6 ini saya aplikasikan pupuknya masih sama untuk ini pupuk kimianya NPK, GNO3 dan airnya. Nah, sebagai penggantinya saya tidak nyemprot setiap hari, tapi POC koncornya saya tambahin menjadi Selasa dan Kamis. Jadi pada saat bulan ke-3 sampai ke-6 itu POC kocor dengan POC air beras itu saya aplikasikan setiap hari Selasa dan Kamis. Dan untuk semprotnya masih di malam hari karena saya juga alhamdulillah sudah bisa dan membuat POC telur, itu saya aplikasikan setiap hari Sabtu, Selasa, dan Kamis itu malam hari. Itu sampai sekarang kita aplikasikan semuanya itu pada saat pagi kocor, malam semprot. Untuk menjaga pH tanah ini di bawah itu setiap awal bulan, lagi-lagi supaya mengingat-ingat timingnya, setiap awal bulan kita taburin dengan dolomit secukupnya, ya sekitar segenggam lah. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sharing ya, apakah ini 100%, saya tidak membenarkan 100% terhadap ramuan ini, tapi itu adalah yang saya lakukan selama ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Intinya kita tanam, rawat, suburkan, dan insya Allah panen. Demikian untuk sesi pemupukan. Terima kasih.